Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan hari ini kita bisa diberi kemudahan untuk bersilaturahim dan bertemu di dalam forum atau majelis kajian ini. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita nanti akan melakukan kajian secara seri berkaitan dengan fikih ibadah di bulan Dzulhijjah atau fikih Idul Kurban. Sebagai pengantar, saya sampaikan tadi satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ialah 12 bulan. Jadi bapak-bapak, ibu, ketentuan bahwasanya satu tahun itu 12 bulan atau satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, ya di sisi Allah pun juga demikian. Bahkan Allah menyatakan fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Jadi Allah sudah membuat ketetapan bahwa dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kapan Allah menetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dahulu. Jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian waktu perjalanan peredaran langit dan bumi itu ditetapkan oleh Allah dalam hitungan 1 tahun. Dan 1 tahun itu dalam ketetapan Allah terdiri dari 12 bulan. Jadi ketentuan 12 bulan dalam 1 tahun itu bukan buatan manusia, tapi itu memang ketetapan Allah. Jadi Allah sudah membuat ketetapan bahwasanya 1 tahun itu ya terdiri dari 12 bulan. Selama ini kan kita tahunya bahwa bilangan tahun dalam perhitungan kalender ada 12 bulan itu kan seakan-akan itu adalah buatan manusia.
Padahal bukan, itu ketetapan Allah. Dan Allah membuat ketetapan 1 tahun 12 bulan itu sejak ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Ya, di dalam 12 bulan dalam 1 tahun itu ada 4 bulan haram atau bulan suci, bulan yang dimuliakan. Dzalikat dinul qayyim. Demikian itu adalah ketetapan agama yang lurus, agama yang benar. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, maka di dalam 4 bulan haram tadi janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan kedoliman yang mendolimi dirinya sendiri, berbuat maksiat. Karena siapa yang berbuat maksiat di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka dosanya akan berlipat. Sebaliknya, orang yang berbuat kebaikan-kebaikan di bulan haram tadi, yang 4 bulan tadi, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Allah membuat ketentuan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, itu ya sudah sejak awal. Hanya saja di dalam sistem kalender yang saat ini berkembang, itu kan ada 2 sistem kalender, yaitu kalender Komariah, atau kemudian kita menyebutnya dengan kalender Hijriah, berdasarkan peredaran bulan, dan yang kedua adalah kalender Syamsiah, kalender Masehi, yaitu berdasarkan pada peredaran bumi mengitari matahari, yang bersumbu pada matahari. Nah, keduanya dalam sistem kalender itu tetap menggunakan tadi 12 bulan dalam 1 tahun. Cuma nama-nama dari bulan yang ada di dalam sistem kalender itu saja yang berbeda. Nah, kemudian di dalam ayat tadi Allah hanya menyebutkan bahwa dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tidak merinci, tidak menjelaskan bulan haram yang 4 tadi itu apa saja. Nah, di mana kita bisa mendapatkan penjelasan adanya bulan haram yang 4 tadi itu? Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahron minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram. Wa rajabu mudharal ladzi baina jumada wa sya'ban." Kata Rasulullah, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Setahun itu waktunya berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu 1 tahun itu berputar berulang-ulang. Ya, kalau 1 tahun sudah lewat, kembali ke tahun berikutnya, terus berulang-ulang seperti itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi perjalanan waktu tahun itu sudah berjalan sejak awal, sejak dahulu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah melanjutkan as-sanatu 12 syahron. Dan 1 tahun itu di dalamnya ada 12 bulan. Nah, ini sama dengan tadi ya, ayat Al-Quran tadi. Kemudian minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan 1 tahun itu ada 4 bulan haram. Nah, Rasulullah kemudian merinci salah satu mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram. 3 bulan itu berturut-turut, berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa rajabu mudharal ladzi baina jumada wa sya'ban. Dan 1 bulan lagi yang terpisah,
yaitu bulan Rajab Mudhor yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, dengan memperhatikan hadis ini jelas ya, bagi kita bahwa 4 bulan haram itu disebut oleh Rasulullah. Dan 4 bulan haram ini yang disebut oleh Rasulullah ini adalah bulan-bulan yang ada di dalam kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Sehingga keberadaan 4 bulan haram ini tidak akan kita dapati di dalam kalender Syamsiyah, kalender Masehi. Jadi jangan dicari di kalender Masehi bulan Muharramnya itu bulan haramnya itu bulan apa saja ya. Tidak akan ketemu kalau kita lihat di dalam bulan sistem kalender Masehi. Karena adanya yang disebut oleh Rasulullah tadi itu di dalam kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan dari ayat dan hadis di atas, dapat kita pahami bahwa bersama bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan suci atau Asyhurul Hurum. Oh ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat 4 bulan haram tadi itu ya, itu kan 3 bulan itu sudah populer, sudah sangat familiar dan terkenal sebagai bulan haram. Ya, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, itu sudah populer di masyarakat kita sebagai bulan haram. Tapi bulan Dzulqa'dah ini sering terlupakan. Banyak di antara kita umat Islam itu yang nggak perhatian terhadap bulan Dzulqa'dah. Padahal bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari bulan haram, bulan suci. Cuma kita kurang perhatian. Kenapa kurang perhatian? Karena bulan Dzulqa'dah ini terletak di antara 2 bulan yang di dalamnya ada hari raya. Yang pertama yaitu bulan Syawal, ya, hari raya Idul Fitri, maka ini sangat populer. Kemudian bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Bulan Dzulqa'dah berada di antaranya itu. Karena diapit oleh 2 bulan yang di dalamnya ada hari rayanya, maka bulan Dzulqa'dah kurang begitu dikenal. Padahal ini bulan haram. Sehingga ada masyarakat Jawa yang menyebut bulan Dzulqa'dah itu sebagai bulan selo, bulan jeda. Jeda apa? Jeda berhari raya. Setelah berhari raya Idul Fitri, kemudian ada jeda, ada selonya. Nah, kemudian masuk ke bulan Dzulhijjah, hari raya besar, hari raya Idul Adha. Sekali lagi, sehingga bulan ini kurang diperhatikan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, mari bulan Dzulqa'dah kita ingat-ingat sebagai salah satu dari bulan Asyhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali tadi bulan Dzulhijjah sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Bulan Dzulhijjah di dalam sistem kalender Hijriyah atau Qamariyah merupakan bulan terakhir, ya, bulan yang ke-12. Ya, bulan pertamanya adalah bulan Muharram, bulan terakhirnya adalah bulan Dzulhijjah. Meskipun tadi Rasulullah menyebut yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ya, tapi dalam sistem kalender Hijriyah yang sekarang dipakai, yang dulu mulai diterapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, disepakati bahwa bulan pertama dari kalender Hijriyah itu adalah bulan Muharram, bukan bulan Dzulqa'dah, jadi bulan Muharram. Nah, kemudian bulan terakhirnya adalah bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga kalau diurut berdasarkan pada bulan yang ada di sistem kalender, maka bulan pertama adalah bulan Muharram, bulan yang kedua adalah bulan Safar, bulan yang ketiga adalah bulan Jumadil Rabiul Awal, bulan yang keempat adalah bulan Rabiul Akhir, kemudian bulan yang kelima Jumadil Awal, bulan yang keenam Jumadil Akhir, kemudian bulan yang ke-7 adalah Rajab, bulan yang ke-8 adalah Sya'ban, bulan yang ke-9 adalah Ramadan, bulan yang ke-10 adalah
eh, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Jadi itu kalau kita urut secara kalender. Meskipun tadi sekali lagi Rasulullah menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah ini sebagai salah satu dari Ashhurul Hurum tadi, banyak peristiwa bersejarah terjadi, baik yang berhubungan dengan persoalan ibadah maupun yang berkaitan dengan kehidupan kemanusiaan secara sosial kemasyarakatan. Bahkan di bulan ini juga pada tahun 10 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya perintah ibadah haji ini sudah diberikan oleh Allah sejak tahun 6 Hijriah. Cuma pada saat itu karena kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin Mekah, sehingga Rasulullah tidak leluasa untuk melaksanakan perintah ibadah haji dan umroh pada saat itu. Sebenarnya pada tahun 6 Hijriah itu Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat untuk menuju ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi dihadang dan diminta oleh orang Mekah untuk kembali tidak boleh melaksanakan ibadah umroh, sehingga Rasulullah kemudian menunda, tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut untuk menghindari pertumpahan darah. Rasulullah baru bisa melaksanakan ibadah umroh di tahun berikutnya, kemudian tahun berikutnya lagi, baru Rasulullah kemudian bisa melaksanakan ibadah haji sekaligus umroh pada tahun 10 Hijriah sebelum Rasulullah wafat. Maka peristiwa ibadah haji Rasulullah di tahun 10 Hijriah ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa haji wada. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, secara lebih detail dan secara khusus ada beberapa ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah di bulan Dzulhijjah ini. Ibadah yang paling populer adalah ibadah haji, kemudian ada puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji atau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ada juga ibadah bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Ada juga ibadah sholat Idul Adha. Dan juga ada ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan juga ada larangan-larangan beribadah puasa di hari-hari tasyrik. Nah, itu adalah beberapa ibadah yang dituntunkan di bulan Dzulhijjah yang nanti akan kita kaji secara lebih serius, secara lebih detail, lebih khusus, sehingga mudah-mudahan kita bisa untuk memahami berbagai macam ibadah tersebut. Saya kira untuk pengantar pada hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan melakukan kajian secara berkesinambungan, berseri, dan silakan untuk bisa disimak dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.